gak usah ditahan-tahan gitu ya. Kemudian mencintai diri sendiri, itu tadi, tetap love yourself, posisikan kamu nomor 1 baru orang lain gitu. Nah kan tadi udah nih ya tentang apakah self esteem kamu rendah atau kamu punya self esteem yang sehat. Nah berikutnya adalah aspek penting dalam self esteem. Jadi nomor 1 adalah kekuatan, kemampuan mengontrol perilaku dan sikap terhadap orang lain agar diakui secara positif oleh orang lain. Seperti yang aku bilang, kamu ngerti apa yang mau kamu, jadi kamu bersikap sesuai dengan kemauan kamu. Tentunya sikap yang baik ya. Jadi dengan begitu orang lain memandang kamu, oh dia nih orangnya baik, supel, enak lagi diajak ngobrol kayak gitu misal. Terus nomor 2, keberartian, menunjukkan sikap empati dan peduli ketika berhubungan dengan orang lain sehingga mendapatkan masalah anak. Kalau yang ini tuh kayak ini teman, jadi tunjukin kalau keberadaan kamu di dalam kehidupan dia tuh berarti, entah jadi teman ataupun jadi rekan kerja misalnya ya. Ketika dia memang butuh bantuan ya bantu gitu. Kalau nggak bisa bantu ya bilang nggak bisa, jangan dibantu terus gitu maksudnya. Jadi tunjukin kalau kamu tuh perhatian gitu sama dia. Jadi dia juga ngerasanya oh aku dapat feedback nih dari dia gitu. Terus nomor 3, kebajikan. Kebajikan ini menunjukkan ketaatannya mengikuti batasan moral dan etika di mana setiap individu menjauhi hal-hal yang dianggap di luar batas. Ngerti batas nih, jadi kalau misalkan oh itu privasi, no, yaudah. Kalau udah masuk ranah privasi, berarti itu urusan individual, kamu nggak boleh ikut campur, harus ngerti itu. Kemudian kemampuan, menunjukkan kemampuanmu dengan mengerti apa yang kamu inginkan sehingga tahu bagaimana harus bertindak. Balik ke nomor 1, mentang-mentang kamu punya kemampuan, kamu bersikap seenaknya. Oh aku bisa kayak gini, dia nggak bisa, dia pasti bergantung sama aku, ya udah aku sesuai aku. No, kamu juga nggak boleh kayak gitu ya. Nah terus apa sih yang mempengaruhi self esteem? Oke, jadi self esteem ini paling banyak dipengaruhi oleh opini orang lain. Kenapa opini orang lain ini penting? Karena gini teman-teman, orang lain tuh pasti akan tertarik dengan kelemahan yang kamu punya. Nah, ketika dia udah tahu kelemahan kamu apa, pasti dipakainya buat bisa di atas kamu, buat bisa lebih unggul daripada kamu. Nah, kalau kamu terus fokusmu ke kelemahan kamu juga, berarti udah kamu ngerti kamu lemah, kamu diem. Dia ngerti kamu lemah dan dia berprogres supaya lebih tinggi daripada kamu, ya kamu ketinggalan gitu. Jadi abaikan energi negatif yang mereka ingin beri kepada kamu dan perbanyak berpikir positif, penuhi diri dengan prasangka baik dan buang prasangka buruk. Jadi dia progres, kamu progres, tumbuh bareng-bareng gitu ya. Kalau bisa ya kamu lebih unggul gitulah. Oke. Kemudian ada lagi nih, pikiran diri sendiri. Dari dalam diri sendiri, overthinking gitu gak sih bilangnya. Nah, manifesting negatif dari kamu akan benar-benar berdampak pada diri kamu ketika kamu kalah terus kayak ngomong aku kalah, aku nggak bisa, emang aku tuh nggak bisa, ya udah emang aku nggak bisa gitu. Maka yang terjadi adalah kamu mengiyakan itu, kamu diam, udah kamu nggak bisa, kamu diam, gak ngelakuin apa-apa lagi. Nah, sebaliknya lebih baik keluarkan kata-kata positif untuk menyemangati diri. Jadi aku kalah, tapi itu jadi pengalaman aku kan, berikutnya pasti aku bisa gitu. Oke, kemudian tingkatkan self esteemmu. Gimana nih? Jadi kenali diri sendiri, kenali apa yang bisa kamu lakukan, bagaimana menutupi kekuranganmu dan kontrol dirimu sendiri dalam berbagai situasi. Kemudian berhenti membandingkan, alih-alih membandingkan lebih baik untuk mengevaluasi apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik. Yuk, benar sekali. Jadi ketika kamu nggak bisa, oh aku nggak bisa, oh dia bisa, kamu stop bilang kalau dia lebih baik, tapi lebih baik karena aku nggak bisa, aku harus lebih banyak belajar, aku harus cari materi bla 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 atau gimana. Tapi stop membandingkan please. Kemudian miliki tujuan hidup, tentukan goalsmu, raih itu dan banggakan sehingga kamu tidak akan merasa abu-abu dalam menjalaninya. Jadi kadang tuh kita merasa nggak ada apa-apanya tuh karena kita nggak ada tujuan hidup. Jadi kita nggak pernah ada achievement dalam hidup dibanding orang lain yang achievementnya udah banyak, mungkin kayak gitu ya.
Kemudian ada jalin relasi yang positif. Kalau kamu ada teman toksik di sekitar kamu, tinggalin aja. Kalau ada pasangan yang toksik, tinggalin aja. Karena dia bakal menghambat progres kamu. Ya, lebih sebaliknya cari orang-orang yang positif yang benar-benar akan support kamu. Kalau misalkan kamu lagi down, dia ada buat nyemangatin, bukannya malah ngedownin lagi gitu, teman-teman. Oke, berikutnya. Jadi ini ada quote bagus nih dari Joy Bell. Semuanya tuh dimulai dari kamu. Jadi satu-satunya orang yang dapat jatuhkan saya adalah diri saya sendiri. Dan saya tidak akan membiarkan diri saya sendiri menjatuhkan saya lagi. Jadi choice itu ada di tangan kamu. Pilihan itu ada di tangan kamu. Gimana kamu mengeksekusi itu, gitu ya. Nah, sekian nih ngobrol kita hari ini. Semoga teman-teman bisa nangkep ya, bisa lebih baik lagi, sama-sama kita berproses gitu. Jadi terima kasih sudah menyimak relasi kali ini.